Lanjutkan dijawab, boleh melalui langsung dengan raise hand atau mengisi pertanyaan di kolom komentar. Kepada Ibu Nova dipersilahkan dalam waktu dan tempat dan ruang Zoom yang telah disediakan. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Bu Yomi. Saya izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya, Ibu ya? Ya. Ya, oke. Saya nggak tahu nih settingan laptopnya, muka saya nggak kelihatan. Iya, Laptopnya lupa kayaknya. ya. Oke, nggak apa-apa. Baik, terima kasih sudah diundang kemarin ya Pak Kiki ya. Jadi universitas asal saya dulu yang mengembangkan saya dulu ya dari zero from hero lah ya ceritanya. Yang awalnya tidak tertarik sama sekali dengan bidang persampahan, nilai apa pengsam tuh C Pak Kiki udah 2 kali ngambil C aja terus Pak. Pak Kiki dulu yang ajar saya 2 kali Pak Kiki, tetap aja tuh saya nggak tahu permasalahannya di mana. S1 juga TA-nya air ya, bukan sampah. Pas S2 baru berasa bagaimana dunia persampahan itu sangat fluktuatif, sangat sangat masih masih berkembang gitu ya, masih banyak ilmu yang perlu dicari tahu, tidak seperti air ya. Kalau air itu kan sudah established ya, sudah bagus gitu, sudah banyak detail engineering desainnya gitu. Nah, tapi kalau sampah tuh masih sangat-sangat berkembang. Nah, izin saya share slide. Sudah terlihat ya? Oke. Oke, jadi kuliah umum kali ini judulnya kalau bahasa Indonesianya cocoknya tuh tempat sampah ditaruh di mana sih? Apa sih yang membuat orang-orang ingin buang sampah kalau melihat tong sampahnya? Nah, itu ya bahasa Indonesianya. Tapi kalau dikerenkan, dibikin keren bahasa Inggris ya beginilah ya. Karena judulnya kuliah umum, jadi saya bikin bahasa Inggris biar lebih keren. Karena kalau bahasa Indonesia jadi jelek gitu, tong sampah gitu ya. Padahal ya, saya dari bahasa Indonesia tuh kelihatan receh sekali. Judulnya, tapi kalau kita lihat di jurnal-jurnal internasional yang lain itu banyak sekali dibahas dan penting ya. Seperti contohnya waktu itu saya sekolah di Jepang, saya jarang sekali melihat tong sampah. Jarang sekali, susah sekali menemukan tong sampah. Kenapa gitu? Berbeda dengan Indonesia yang tong sampah di mana-mana, tapi sampahnya di luar tong sampah. Nah, itu yang perlu diteliti. Kenapa? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Jadi, perkenalkan dulu tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Yomi, terima kasih Ibu. Saya, Nova Ulhasanah, eee eee, iya, S1 di Teknik Lingkungan Universitas Andalas dulu, angkatan 2004 ya, jadi Uninova ini ya, senior senior ya. Eee, Waktu itu pernah jadi kepala lab, bukan kepala lab, apa tuh kalau di UNAN, eee, koordinator lab ya, saya lupa. Kordas. Jadi bukan Kordas, Pak. Yang hubungan sama kepala lab yang waktu itu Bu Indah ya, Bu Indah pernah, Bu Indah, Pak Kiki juga pernah waktu itu. Lab air. Nah, lab air waktu itu. Kemudian kebetulan sekarang menjabat di bawah Wakil Rektor 3 ya, bagian penelitian, saya bagian hak intellectual properties ya, HAKI. Apa, intellectual properties. Kemudian GKM udah nggak lagi sih Bu, udah didepak tuh kemarin dari fakultas ya karena tidak boleh menjabat double-double, manajer ya manajer aja. Dan saya ketua bidang keahlian di bidang persampahan di Universitas Andalas. Universitas Andalas lagi, Universitas Pertamina. Niatnya pengen ke Universitas Andalas Pak Kiki ya, Bu Yomi ya, tapi ya ternyata takdirnya di Jakarta. Alhamdulillah di sini sekarang sudah dari tahun 2018. Oke, kita masuk ke eh, pendahuluan dulu. Kenapa sih kita perlu membahas tong sampah? Ya, kita santai aja ya, adik-adik mahasiswa ya, karena saya juga di
perkuliahan tidak terlalu serius ngajarnya. Saya dikenal sebagai dosen gaul di mahasiswa. Kebetulan saya pembina kemahasiswaan juga, jadi sama mahasiswa tuh udah kayak temen gitu ya. Sudah beda lah mahasiswa treat saya seperti teman, beda dengan treat dosen yang lain gitu ya. Jadi kita eh, sharing aja di sini. Jika ada pertanyaan nanti ya dibahas setelah ini. Saya berharap banyak pertanyaan untuk mengembangkan penelitian ini. Ini penelitiannya belum selesai, akan ada penelitian selanjutnya. Mudah-mudahan nanti ada hibah riset lagi yang bisa meningkatkan hasilnya nanti ya. Nah, ini nih yang sering terjadi di Indonesia, bukan sering ya, memang sedang terjadi masalah sampah klasik. Udah dari dulu nggak selesai-selesai, berulang-ulang lagi. Nggak ada teratasi, padahal permasalahannya gampang dan solusinya gampang, tapi tidak diaplikasikan. Dan timbulan sampah di Indonesia itu sudah eh, naik terus ya naik terus didominasi oleh sisa makanan dan sampah plastik di mana di Indonesia itu nomor dua sampah penghasil sampah plastik di dunia ya. Kemudian masuk lagi ke perairan. Kalau sudah di perairan tuh udah susah untuk mengambil sampahnya, udah basah, udah membusuk dan nanti ujung-ujungnya mikroplastik dan lain-lain. Panjang gitu urusannya. Kemudian, nah ini proyeksi ya tahun 2025. Ini penelitiannya tahun 2023 ya, ada-ada ya. Jadi waktu itu saya masih mengambil data proyeksi 2025 di mana perharinya itu 850.000 ton. Nah, untuk Jakarta sendiri, di Jakarta itu sehari itu 8.500 ton yang masuk ke Bantar Gebang ya, ke TPA Bantar Gebang. Kita kalau Jakarta itu TPA-nya Bantar Gebang namanya itu posisinya di Bekasi. 8.500 ton, ya itu ton bukan kilogram. Dan itu baru yang masuk ke TPA. Nggak tahu tuh yang udah yang dibakar di Sumber, yang di rumah-rumah juga dibakar, kemudian ada yang dimasukkan ke tanah mungkin ya. Mereka mungkin tidak mau bayar uang sampah, dikubur di tanah atau dibuang ke sungai, itu belum terhitung. Yang terhitung 8.500 itu baru yang masuk ke TPA, itu bayangkan. Nah sekarang di Bantar Gebang itu sudah ada lebih dari 10 gunung sampah yang tingginya rata-rata 16, kalau dihubungkan dengan gedung ya 16 lantai. Gedung 16 lantai. Nah, itu sudah Pemkot sudah Pemprov ya, Pemprov sudah sedang mencari lahan baru untuk dijadikan tempat pemrosesan akhir. Kalau di Undang-Undang Persampahan kan tempat pemrosesan akhir ya, TPA, tapi nggak tahu nih ujung-ujungnya kenapa tempat pembuangan akhir. Nah, itu permasalahan yang kita hadapi sekarang. Nah, teknis. Teknis sudah tahu ya kalau yang ngambil pengelolaan sampah. Saya nggak tahu kalau di Teknik Lingkungan Pertamina namanya pengelolaan sampah. Mungkin saya lupa dulu pengelolaan sampah ya. Kita belajar bagaimana sistem pengelolaan sampah itu ada dua yang harus dibahas. Teknis tentu saja ini paham nih. Ya ada pengurangan di sumber, kemudian pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan, kemudian baru monitoring ya. Ini di TPA nih, di landfill. Kemudian non teknis. Nah, non teknis ini yang sering miss kita pikirkan. Kita cuma berpikir, oh gimana sampahnya diangkut, kemudian dibuang, kemudian diproses gitu ya. Tapi non teknis ini kalau tidak sinkronis dengan teknis juga akan gagal. Yang pertama regulasi, bagaimana supaya masyarakatnya mau patuh buang sampah yang benar gitu ya. Buang sampahnya jangan di luar tong sampah, tapi di dalam tong sampah. Kemudian kelembagaan tata kelola. Misalnya pemerintahnya sudah bikin TPS 3R gitu ya per kelurahan. Ya, di TPS 3R kalau di Jakarta itu wajib satu kelurahan itu minimal satu TPS 3R. Udah dibuat, udah bagus tuh, udah ditunjuk pengelolaannya, tapi eh, tidak sustainable, tidak berkelanjutan ya, tidak cuma setahun, kemudian tahun kedua mati, tidak ada kegiatan lagi. Nah, ini penting sekali. Kemudian pembiayaan tentu saja persampahan itu biayanya banyak, tapi menjadi sorotan atau menjadi target paling terakhir dari APBN atau APBD ya. Itu miris sekali. Kemudian partisipasi dan perilaku masyarakat. Nah, ini yang kita bahas hari ini. Eh,
sehebat apapun sistem yang kita bangun ya, sehebat apapun sistem yang kita propose ke pemerintah, kalau masyarakatnya nggak berpartisipasi, nggak bisa, nggak akan sukses sistem pengelolaan sampah yang kita desain tadi. Nah ini non fisik banyak lah ya, misalnya kalau mau membuat sistem pengelolaan sampah yang digital gitu ya, atau pakai TOT dan lain-lain. Nah ini masuk ke non teknis juga. Sosial budaya juga berpengaruh. Sosial budaya ini lama ini ya merubahnya karena kalau di Jepang itu butuh minimal 20 tahun untuk merubah bagaimana masyarakat atau manusia berinteraksi dan memahami bagaimana sistem pengelolaan sampah yang baik. Nah, itu harus dari hulu ke hilir. Ya, adik-adik semua ya, dari hulu ke hilir. Tidak boleh ada yang miss yang satu. Kalau miss satu, gagal. Makanya ini namanya sistem pengelolaan sampah. Jadinya kalau salah satu sektor penghasil sampah, oh ini. Nah, salah satu sektor atau sumber sampah adalah universitas, di mana universitas adalah tempat yang paling gampang, paling banyak sampahnya dan paling gampang untuk diubah karena orang-orangnya di sini kan belajar ya akademisi, lebih mudah untuk dimasukkan doktrin-doktrin yang baik gitu ya supaya behavior masyarakat berubah. Nanti mahasiswanya ini jadi agent of change, mahasiswanya keluar dari universitas mempengaruhi masyarakat di luar universitas dan itu akan sangat berpengaruh atau signifikan perubahan behavior dari masyarakat luar universitas. Makanya dilakukanlah penelitian ini. Kita mulai dari universitas dulu. Kita lihat studi kasus di Jepang ya. Ini contoh, ini jarang sekali. Coba lihat dari awal, dari ujung ke ujung ini kita nggak nemu ya tong sampah ya. Ini bukan tong sampah ya, ini Jidohan Baiki. Ini apa namanya tuh mesin penjual kayak di Doraemon tuh kalau kalian ini ya nonton Doraemon menjual penjual otomatis ya. Ini nggak ada tong sampah. Ini bukan tong sampah ya. Ini bunga ini. Nah, ini nggak ada tong sampah. Tong sampah di Jepang itu susah sekali untuk ditemukan. Ya, palingan di toilet umum di halte bus, di mall nggak ada tong sampah. Susah. Di kampus pun susah saya mencari tong sampah di kampus ya waktu itu sekolah. Ya, di palingan di toilet umum. Nah itu, saya bingung. Tapi nggak ada sampahnya. Nggak ada sampah yang berserakan. Nah, itu yang berpengaruh adalah si behavior masyarakatnya. Tong sampahnya seperti ini biasa-biasa aja kotak, atau ada lubangnya, terus bahkan saya lihat tong sampah di Jepang tuh susah tutupnya tuh gak gede gitu ya, tutupnya itu kecil pas-pas di tangan aja. Jadi ada effort lah ya untuk membuangnya. Kita harus buka tong sampahnya, buka tutupnya untuk membuang tong sampah. Beda sama buang tong sampah, buang sampah. Nah, beda dengan yang di Indonesia. Saya lihat ya tong sampahnya bulat, bagus gitu ya, warna-warni. Tadi juga warna-warni. Cuma nanti kita lihat hasil penelitian saya ternyata warna-warni itu nggak berpengaruh terhadap terhadap orang mau buang sampah atau enggak gitu. Bodo amat warnanya warna apa gitu ya, nggak ngaruh. Nah ini kita lihat tong sampahnya di atas, sampahnya di bawah gitu. Ya ini bisa jadi orangnya tidak mau buang sampah atau sembrono ya terserah dia 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 nggak mau buang sampah ke tongnya apa karena tongnya kurang higienis atau karena uh, penuh gitu ya. Nah ini kita uh, belum ada penelitiannya nih. Cuman nanti kita lihat hasil penelitian saya tadi faktor influencingnya seperti apa. Nah apa saja sih yang berpengaruh? Tadi sudah saya bahas di awal ya, apa yang berpengaruh dalam perilaku membuang sampah di lingkungan. Nah, studi kasusnya ini saya ambil di Universitas Pertamina. Metode yang saya gunakan adalah structural equation modeling. Jadi adik-adik kalau saya dulu jujurly eh, saya tidak terlalu semangat untuk kuliah statistik ya. Statistika lingkungan masih ada ya mata kuliahnya dulu saya diajar sama aduh saya lupa ibunya udah senior juga senior angkatan 2000 gitu ya ajar saya siapa uninya lupa. Em, statistika lingkungan nilai saya eh, kayaknya apa ya waktu itu ya cuman saya tidak terlalu tertarik ternyata banyak sekali implikasinya ya ternyata banyak sekali digunakan si statistik ini dalam dunia persampahan dalam desain sistem pengelolaan persampahan apalagi berhubungan dengan manusia ya jadi
Statistik yang kita gunakan ini bukan statistik yang hanya deskriptif ya, bukan statistik yang kuesioner disebar, kemudian meminta pendapat masyarakat, kemudian ada hasil. Enggak, kita mengkuantifikasi. Jadi hasil dari pendapat atau pertanyaan atau jawaban yang diberikan oleh responden tadi kita kuantifikasi, kita convert ke angka. Jadi kuantitatif nanti datanya. Walaupun awalnya hasilnya adalah pendapat ya, pendapat orang. Kita kuantifikasi menjadi angka dan Itu kita hitung. paham-paham Kita grafik hitung seberapa besar di sih pengaruhnya terhadap bidang yang kita teliti. Yang pertama, kuesioner. Nah, ini structural question modeling ini nggak susah-susah amat ya. Ada mahasiswa ya. Eh, Namanya aja keren gitu ya. Cuman ini sebenarnya statistik biasa, inference ya, statistik inference. Nanti dibahas lagi ya di perkuliahan statistika lingkungan ada statistik inference dan statistik deskriptif. Ini inference, ada hipotesis kenapa, sebab akibat, kausalitas dan lain-lain. Nah, eh, bagi yang mau tugas akhir ini nanti kita akan banyak berhubungan dengan manusia ya, susah sekali berhubungan dengan manusia. Mending berhubungan dengan dengan alat-alat lab ya. Cuman menarik, hasilnya itu mencengangkan gitu loh. Ternyata begini ya, ternyata berbeda ya dengan yang kita anggap selama ini. Yang kita anggap selama ini itu kan hipotesis ya. Hipotesis kemudian kita uji baru menjadi uh, teori nanti, menjadi hasil dan menjadi apa namanya uh, suatu teori yang bisa menumbuhkan penelitian selanjutnya. Yang pertama kita harus kuesioner dulu. Kuesioner itu di di apa namanya dikonstruk atau dibuat berdasarkan penelitian sebelumnya. Ya, berdasarkan sebelumnya dianalisis, kemudian kita buat apa saja sih kira-kira yang mempengaruhi eh, mempengaruhi perilaku masyarakat untuk mau buang sampah di tong sampah. Jadi bukan mau buang sampah dimanapun ya, tapi buang sampahnya di tong sampah yang sudah disediakan. Nah ini nih intention dan behavior. Intention itu niat ya, ada ya. Intention itu behavior, intention biasa. Itu kan maaf, saya kedistrak sama anak saya. Saya bawa anak ke kampus, anak saya pulang dari ujian. Nah, intention itu niat. Jadi kalau kita melakukan sesuatu kan ada niat ya. Dan orang yang berniat belum tentu melakukan. Ini niat aja. Oh, dia tahu buang sampah sembarangan itu jelek gitu. Dia mau buang sampah pada tempatnya lah. Tapi ternyata kok actionnya nggak ada. Actionnya buang sampah sembarangan aja gitu. Nah, jadi beda. Intention dan behavior beda. Ini harus selalu ada dua ini. Ada orang yang berniat dia lakukan di behavior. Ada yang dia nggak butuh niat, langsung aja action. Nah, itu dua itu harus diteliti. Kemudian yang tiga ini adalah tergantung masyarakat yang kita teliti seperti apa. Kalau kebetulan di penelitian ini saya ingin melihat posisi tong sampah itu berpengaruh nggak? Dia jauh atau dekat dari sumber sampah atau tidak ada itu mempengaruhi nggak dengan keinginan masyarakatnya mau buang sampah. Kemudian desainnya itu warna-warni kah, uh, kubus kah, uh, apa namanya tabung kah bentuknya itu akan mempengaruhi keinginan masyarakat nggak sih? Kemudian convenience itu kenyamanan ya, misalnya ada tong sampahnya yang apa namanya itu ada tutupnya itu diinjak pakai kaki kemudian kebuka tutupnya. Nah itu convenience, kenyamanan kita untuk buang sampah atau di tong sampahnya di samping tong sampahnya disediakan hand sanitizer atau yang lain-lain, itu akan berpengaruh atau tidak. Jadi kita tidak tahu nih, kita tidak tahu pengaruh atau tidak. Kalaupun berpengaruh, sebesar apa sih pengaruhnya. Nah, untuk penelitian ini kita melakukan pilot test dulu. Kita uji kuesioner kita. Apakah kuesioner kita itu dipahami dengan baik oleh masyarakat atau responden. Kemudian berapa lama sih responden menjawab pertanyaan kita itu
Kalau terlalu lama berarti terlalu susah atau terlalu banyak pertanyaannya. Itu perlu dikaji ulang lagi. Nah, untuk pilot test, kita tidak perlu banyak-banyak nyari respondennya. Responden adalah orang yang kita tanyai ya, untuk kita berikan kuesioner. Eh, Tidak terlalu banyak. Kalau menurut literatur itu 10 sampai 50 sampel. Kalau saya biasanya 30 ya, minimal 30 untuk mendapatkan distribusi normal. Kalau kurva distribusi normal itu ya yang kayak lonceng gitu ya. Nah, itu. Oke, nanti cek lagi eh, catatan di mata kuliah statistika lingkungan. Kenapa harus distribusi normal? Karena distribusi normal itu dianggap paling mendekati kebenaran. Ya paling paling aman gitu lah ya, bukan aneh-aneh gitu datanya. Nah, kebetulan karena banyak ya banyak banyak apa ya? Banyak yang semangat dengan penelitian ini, banyak yang ingin menjawab ya, jadi banyak yang ingin jadi responden, kita batasi jadi sampai 44 responden saja untuk pilot test. Kemudian hasil dari jawaban responden tadi, saya masukkan ke SPSS software ya. Kemudian saya cek nilai validitas dan reliabilitasnya, maka lanjut ke actual test. Nah, di sini kita lihat kuesionernya ya, kuesioner satu satu faktor. Nah, ini tadi disebut dengan faktor ya. Nah, tadi ini kursornya. Nah, ini faktor. Faktor satu, 2, 3, 4, 5. Ini faktor. Dari satu faktor itu kita harus mengembangkan pertanyaan. Pertanyaan apa yang mendeskripsikan faktor, misalnya tadi faktornya posisi tempat sampah ya. Posisi tempat sampah, pertanyaannya harus berhubungan dengan posisi tempat sampah. Pertanyaan ini yang akan dijawab oleh responden nanti. Nah, di pilot test tadi kan ada 5 faktor ya. Balik lagi, 5 faktor. Nah, untuk pilot test saya buat masing-masing faktor itu ada 10 pertanyaan. Kenapa banyak? Karena nanti pada saat kita memasukkan atau menguji reliabilitas dan validitasnya, mungkin ada yang tidak valid nih. Contohnya nih, ini tidak valid nih yang disilang. Nah, ini tidak valid karena mungkin dari jawaban responden, pertama respondennya tidak paham, kemudian jawabannya aneh, keanehan data. Nah, nanti kalian cek lagi lah ya di mata kuliah statistik, keanehan data itu apa definisinya. Jadi aneh jadinya tidak di approve oleh SPSS untuk lanjut ke actual test ya. Nah, ini keberuntungan sih, ini 10 pertanyaan cuma satu yang tidak valid ya. 9 berarti maju ke actual test. Biasanya kalau mungkin ini masyarakatnya masyarakat kampus ya, apa namanya, mindsetnya cukup homogen atau cukup seragam sehingga jawabannya baik-baik semua. Tapi kalau dulu saya sebar kuesioner ke masyarakat Kota Padang dulu ya, penelitian saya waktu S3, itu sangat-sangat beragam, sangat-sangat heterogen jawabannya, sehingga palingan satu satu apa 10 dari 10 pertanyaan ini yang bisa valid dan reliable itu hanya 5. Jadi yang lain tuh aneh-aneh gitu. 5 lagi tuh aneh-aneh jawabannya, keanehan data. Jadi hanya 5 yang maknya. Itu alasan tadi kenapa kita buat 10 pertanyaan satu faktor. Karena mengantisipasi kalau terlalu banyak yang eh, tidak valid dan tidak reliable. Jadi daripada kita ngulang lagi pilot test, mending kita bikin pertanyaan banyak-banyak nanti misalnya nih, misalnya jadi validnya 5 gitu ya. 5 ya udah 5 aja yang maju actual test. Minimal 2. Minimal satu faktor itu 2 yang bisa valid dan reliable dan maju ke actual test. Ya, ini desain berarti tadi desain tong sampahnya seperti apa. Di sini juga dua nih. Dua yang tidak reliable dan tidak valid. Kemudian apa ini? Convenience. Convenience juga 2 ya. Di sini tidak valid, tidak valid. Oh, 3. 3. Kemudian niat. Niat 1, 2, 3, 4, 5. Oh, wow, ini 5. Jadi kayaknya masyarakat Universitas Pertamina itu kurang berniat ya. Jadi, kurang niat ya dalam eh, perilaku dalam membuang sampahnya. Nah, behavior 1. Jadi udah tahu ya bedanya ya behavior dan intention. Ya, intention niat. Nah,
Nah, kita masukkan ke SPSS tadi ya, masukkan ke SPSS, maka yang tadi itu kita anggap misalnya tadi bentar, behavior lah ya. Behavior ini kan ada kodenya ya BV yang kita anggap satu faktor itu misalnya behavior kan ada 10 pertanyaan tadi ya, satu tidak valid. Yang kita, oh ini pilot test ya. Eh jadi kalau kita masukkan ke SPSS bisa saja tuh faktor lain ini kayak NI ini niat ya, niat intention atau niat dia gabung dalam satu faktor baru. Nah, berarti menurut masyarakat yang niat tadi itu behavior gitu, bukan niat. Yang pertanyaan di niat tadi. Jadi gabung jadi satu faktor, kemudian kalau bergabung berarti kita kita namai, kita berikan nama baru untuk faktor yang sudah terbentuk, yang terbaru tadi. Nah, kita lihat di sini kenapa dia valid karena ini namanya yang 0,0, ini adalah faktor loading. Ya, faktor loading kalau minimal nilainya 0,5 berarti valid kalau validitasnya. Kalau reliable beda lagi nanti ya. Nah, kemudian setelah kita dapat ini reliable, nilai Cronbach alfanya kita cek kalau cukup reliable itu oke. Nah, ternyata desain tempat sampah nggak reliable nih. Cuman oke lah ya. Ini juga sangat tidak reliable. Kita lihat lagi, kita masukkan ke actual test. Nah, di actual test tadi kan kita di pilot test tadi kan 44 responden ya. Nah, di actual test ini adalah tes yang sebenarnya kita harus mendapatkan lebih banyak lagi. Kalau mungkin adik-adik sudah pernah belajar rumus Lovin ya di statistika lingkungan, berapa jumlah populasi, kemudian berapa sampel yang harus kita ambil, itu dimasukkan ke rumus Lovin dan kita ambil di sini margin of error-nya atau tingkat kesalahannya 5%. Kenapa 5%? Karena ini win-win solution lah ya, tengah-tengah gitu. Yang kalau misalnya saya ingin publish paper ini di jurnal internasional itu masih oke. Kalau 10% sudah kurang validitasnya atau tingkat ketelitiannya jika saya uh, publish ke international journal. Kalau nasional mungkin masih diterima kalau 10%. Jadi semakin kecil tingkat kesalahan maka semakin valid data kita ya, semakin dapat dipercaya data kita. Jadi 5%. Nah, kalau semakin kecil berarti semakin banyak juga responden yang harus kita tanyai. Nah, di sini kalau 5% itu 380 orang. Nah, kuesioner disebarkan bisa melalui ada dua cara ya, ada Google Form dan door to door atau langsung ke orangnya ngomong, ditanyai satu-satu. Nah, kekurangan di sini adalah mungkin ada orang yang tidak paham atau orang-orang mungkin yang bukan bidang teknik lingkungan atau tidak tidak punya wawasan tentang persampahan jadi susah atau lama untuk menjawabnya. Jadi perlu door to door atau perlu langsung ke orangnya. Nah, untuk yang Google Form ke orang yang dianggap sudah memiliki cukup pemahaman terkait dengan pertanyaan yang kita berikan. Itu boleh Google Form. Makanya dua ini metode yang kita lakukan. Kemudian 37 pertanyaan ya, tadi ada 50 pertanyaan kan ya di awal di pilot test, masing-masing faktor ada 10 jadi 50. Nah, kan kemudian ada yang tidak valid kita take out, sisanya ada 37 pertanyaan yang kita ajukan di actual test. Nah, di actual test ini tidak hanya SPSS kita bahas, tapi juga di EMOS-nya. Atau EMOS ini software juga kita melihat apa sih hubungannya kalau kita korelasikan ya antara buang sampah antara tong sampahnya warna merah dengan keinginan masyarakat buang sampah gitu. Ada nggak sih hubungannya? Nanti ada modelnya ya. Nah, di di apa namanya structural equation modeling ini ada dua step. Yang pertama exploratory factor analysis ini di SPSS. Kita masukkan ke SPSS, kemudian banyaklah ya uh, apa namanya uh, angka atau uh, kriteria yang akan kita cek nih. Ya, kalau di EFA ini ada KMO dan Bartlett test, itu ada semua di SPSS. Jadi nggak perlu susah-susah lagi, kita cukup input hasil dari pendapat masyarakatnya, kemudian uh, di take out data-data aneh,
Kemudian keluar sendiri itu KMO, kemudian commonalities-nya seperti apa, nanti saya lihatkan gambarnya ya. Kemudian total variance explain-nya, komponen matriks yang tadi tuh. Nah, ini komponen matriks namanya ya. Komponen matriks di mana dia gabung dengan dia mengelompokkan diri sendiri ke ke faktor yang eh, menurut pendapat masyarakat dan menurut SPSS-nya atau menurut statistiknya itu mirip. Jadi satu faktor itu harus terdiri dari variabel ya namanya ya. Yang ini nih satu-satu ini pertanyaan-pertanyaan itu namanya variabel menurut variabel masing-masing. Jadi variabel tuh mirip semuanya yang menggambarkan satu faktor. Jadi kan kita yang bikin di awal kan cuma eh, pendugaan ya, pendugaan ini diduga nih faktornya ini. Ternyata kita setelah kita masukkan ke SPSS beda nih, ngacak lagi dia. Nah, seperti itu. Kemudian ya, di exploratory factorial analysis kita nanti ada faktor loading tadi ya, yang 0,5, 0,7, kemudian nilai Coulomb bunch alpha yang reliability tadi, kemudian barulah kita mendapatkan yang seperti ini nih. Nah, ini sebenarnya gambarnya harus rotate kanan ya. Ini harus di atas kalau bacanya. Cuman susah kalau saya rotate-nya ke kanan nanti makin kecil gambarnya. Jadi tadi nih di BV06 itu adalah pertanyaan yang behavior nomor 6 ya. Kemudian dia jadi gabung-gabung nih, dia mencar-mencar ya, ada niat juga di sini, ada convenience yang CV, convenience sama design nih gabung nih, membentuk satu faktor baru. Kemudian posisi tempat sampah ya PT. Nah ini satu nih, nggak ada gabung sama sekali, cuman dia berbeda, memisahkan diri antara PT 1 dengan PT 2. Makanya kita buatlah nama baru ya, buatlah nama baru nanti PT 1 dan PT 2, kemudian dengan desain. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di sini ternyata juga ini yang angka-angka ini ya 0,37 udah kecil ya. Ya, masih bisa lah dilihat ya 0,7 ini 0,65 semakin tinggi. Ini namanya korelasi ya. Korelasi. Jadi ada hubungannya. Nah, ini kita lihat angka yang paling tinggi adalah 0,7 ya, 0,71 yang ini nih. 0,71 berarti eh, ini hubungannya yang ini nih. Antara tempat tata letak TL dengan desain itu sangat-sangat berhubungan faktornya. Jadi nanti kalau misalnya ya di outputnya nanti kesimpulannya, kalau kita merubah tata letak maka kita akan sangat eh, bagus kalau kita merubah desainnya juga sehingga dapat merubah perilaku masyarakatnya. Nanti kita kasih itu. Kita bahas dulu yang confirmatory factor analysis. Nah, ini kita masukkan data dari SPSS tadi ke AMOS, ya ini software juga, analytical moment of statistic ya, statistical. Nah, ini AMOS, nanti Dede bisa lihat lah ya uh, di internet nanti, searching apa itu AMOS. Nah, di situ juga ada kriteria-kriteria yang memperlihatkan kalau model. Nah, yang ini tadi tuh model ya. Ini model. Ini yang dikatakan model. Ini structure. Ini measurement model. Ini dari SPSS tadi. Kemudian kalau kita jadi kayak trial and error ya. Kalau data kita, oh ini cocok gak sih? Oh kurang. Berarti kita take out yang ini. Kalau kita take out data yang ini naik gitu. Kriteria ini ada 8 ya. CFI, Chi-square, kemudian p-value. Ini purely statistik semua. Tapi statistik yang kita kuantifikasi menjadi perilaku masyarakat ya. Kemudian GFI, ini GFI, SRMR gitu ya, banyak close ada 8. Nah, kalau misalnya um, apa namanya dari 8 ini minimal 50% itu valid dan reliable, ada yang ini kayaknya. Oh, ada yang bocor. Nah, kalau misalnya minimal 50% angka yang karakter ini benar, bukan benar ya, valid, itu berarti dianggap model kita sudah
sudah layak untuk diterima, sudah layak untuk dipercaya atau diterima ya. Nah, kalau misalnya kurang dari 50% berarti kita perlu kaji ulang lagi di mana nih salahnya. Apa kita ulang lagi sebar kuesionernya atau gimana? Nah, ini bahaya ya kalau untuk penelitian kita ngulang-ulang itu kan butuh waktu dan butuh dana tambahan ya. Nah, itu yang sangat-sangat diantisipasi dari awal supaya kita tidak mengulang. Kemudian kita cek validity dan reliability-nya oke, dan lanjut ke structural model. Nah, yang structural model inilah yang output kita nanti. Yang kita bisa mengambil kesimpulan tuh dari sini. Ya, contoh dari structural model adalah yang seperti ini. Oke, ini ya lebih sederhana ya, lebih sederhana. Cuma kita bisa menghubungkan antara ini tadi desain, ini tadi behavior ya, ini posisi tempat sampah, ini tata letak. Nah, tadi kan kita lihat tata letak dan PT itu ada dua ya, pecah menjadi dua faktor deh. Nah, ini PT 1 dengan PT 2. Ternyata kalau ya dia pecah, ya udah kita namai aja jadi TL dan PT gitu ya. Satu satu TL, satu PT. TL itu tata letak, PT itu posisi tempat sampah. Ya, posisi berarti jauh atau tidak. Kalau tata letak tuh berarti di sudut kah, di tengah-tengah kah, nah, beda. Jadi beda-beda tipis ya. Nah, kemudian CV adalah convenience. Nah, ini nggak ada niat nih ya, niatnya kemana kok hilang gitu ya. NI tapi kan kita lihat ada niat di BV ini ya, di BV ini ada niat dia gabung gitu. Ternyata masyarakat Universitas Pertamina nggak butuh niat dalam membuang sampah. Simple ya orangnya ya, yang penting action aja, nggak perlu niat, action aja langsung, nggak ada niat-niatan untuk buang sampah. Nah, itu kalau masyarakat lain ya, masyarakat Jakarta pernah waktu itu saya meneliti juga, melihat bagaimana perilaku masyarakat Jakarta dalam membuang sampah plastik ya. Sampah plastik waktu itu beda dengan tong sampah, ada niatnya. Jadi di sini niat, di sini niat, kemudian di sini behavior ya, kemudian ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Jadi yang berpengaruh langsung ke behavior adalah niat. Ya, berpengaruh adalah niat. Dan di sini ternyata yang berpengaruh langsung ke behavior bukan niat, karena mereka nggak butuh niat tuh masyarakat Universitas Pertamina. Yang dibutuhkan adalah desain. Ya, desainnya oke atau tidak. Tapi kita lihat di sini, ternyata desain itu pengaruhnya adalah minus 0,06. Ternyata berarti kalau minus berkebalikan. Pengaruhnya itu bertolak belakang. Atau kalau ini cuma 0,0 ya, berarti tidak signifikan atau tidak ngaruh gitu. Mau disentong sampahnya kotak kek, mau bulat kek, mau bertapak trapesium kek, nggak ada hubungannya dengan perilaku masyarakatnya. Jadi terserah. Jadi kalau kita mau misalnya ini output dari penelitian ini ujung-ujungnya adalah policy ya atau peraturan regulasi yang ditetapkan oleh suatu instansi. Berarti kalau di sini Universitas Pertamina. Jadi nggak usah pusing-pusing mikirin bentuk tong sampahnya mau segitiga kayak, tetap aja lah akan berpengaruh terhadap keinginan masyarakatnya untuk buang sampah. Ternyata yang berpengaruh apa? Kita lihat ya interpretasinya ya. Yang berpengaruh ya kita lihat dulu faktor yang mempengaruhi pengaruh langsung terhadap perubahan perilaku sivitas terhadap membuang sampah pada desainnya adalah tong sampah tadi ya, desainnya tadi yang saya bilang, tapi ternyata secara negatif. Maksudnya tong sampah tidak boleh diubah-ubah bentuknya. Jadi kalau eh, karena tadi dia tidak berpengaruh mau bentuknya bulat kayak segitiga kayak mau bentuknya apapun, nggak akan berpengaruh terhadap keinginan masyarakat untuk buang sampah. Yang berpengaruh adalah bentuknya jangan diubah. Itu aja bentuknya. Itu aja harus seragam di satu kawasan luas ya, satu kawasan Universitas Pertamina misalnya harus seragam supaya masyarakatnya gampang untuk mengidentifikasi. Dari jauh kelihatan, oh itu tong sampah tuh. Nah, jadi nggak beda-beda. Nah, kenyataannya sekarang di Universitas Pertamina beda-beda. Kalau di gedung A dia bulat, di gedung B ada kotak, di gedung C ada tuh yang dijual yang ada tutup tutup yang bisa diinjak itu tutupnya kebuka. Nah, itu.
Sehingga itu akan menurunkan keinginan masyarakat untuk buang sampah pada tempatnya. Males mikir, oh ini tong sampah ya, oh kok beda lagi bentuknya sama yang di tempat lain. Nah, seperti itu. Jadi diharapkan tempat tong sampah itu sama, jangan diubah-ubah bentuknya. Udah spesifik seperti itu aja di dalam satu entitas ya, dalam satu instansi. Kalau bisa, nah itu akan mempengaruhi keinginan. Jadi jika dibuat bentuk macam-macam, jadinya nggak dikenal oleh masyarakat luas sehingga efeknya negatif terhadap keinginan sivitas dalam membuang sampah. Kemudian ada faktor lain juga ya yang pengaruh tadi. Yang kita lihat di sini tadi. Nah, ada convenience, tata letak, dan posisi tempat sampah. Kita lihat interpretasinya apa? Perilaku, sivitas juga terbaru tiga faktor tadi ya. Ada convenience, tata letak, dan posisi. Nah, yang paling berpengaruh adalah tata letak ya, tata letak 0,78 tadi ya degree-nya. Jika kita merubah faktor tata letak tong sampah, maka perilaku masyarakat terkait buang sampah pada tempatnya akan berubah sebesar 0,78 derajat. Nah, ada paham ya standar deviasi? Karena tadi saya bilang pure statistik ini. Tapi kita harus memahami uh, angka statistik itu menggambarkan apa sih? Kesimpulannya secara sederhana apa sih? Standar deviasi itu apa sih? Nah, itu harus paham. Jadi, eh, kita merubah effort kita satu, maka dia akan berubah sebesar 0,78 behavior masyarakatnya. Seperti itu kalau kita translate ke bahasa Indonesia yang lebih sederhana ya. Namun, tetap hubungannya langsung ke faktor desain tadi ya. Kalau apa namanya, ini kan tadi yang paling tinggi tata letak ya, tata letaknya di mana, tapi tong sampahnya desainnya berbeda-beda atau macam-macam dan di satu instansi, maka akan menurunkan juga tetap karena yang desain tadi kan berhubungan langsung ya, directly dia ke behavior. Oke, kemudian, nah ini fakta. Kita mau ini kesimpulan akhir yang bisa kita propose ke universitas atau ke eh, lembaga terkait untuk mungkin membuat peraturan baru, program baru untuk merubah perilaku masyarakat. Yang pertama, perubahan jarak dan lokasi tempat sampah pada satu wilayah cenderung tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Walaupun nanti di ini ya perubahan apa namanya di structural modelnya tadi yang simple tadi yang sedikit tadi dia uh, berpengaruh 0,78 tapi kan dia ngaruhnya ke desain tadi. Jadi gini ya. Jadi yang paling berpengaruh adalah desain. Yang ini nih yang berpaling pengaruh terhadap perilaku masyarakatnya. Si desainnya, si desainnya. Walaupun ininya tinggi, tapi kan dia menuju desain dulu. Dia berhubungan dengan desain dulu. Kalau desainnya udah tidak tadi ya yang berpengaruh adalah berubah-ubah atau kalau desain berubah-ubah tetap akan mempengaruhi negatif ke behavior. Jadi pengaruh yang tiga ini eh, harus berdasarkan perubahan dari desainnya dulu. Kalau desainnya udah baik, maka yang tiga ini akan baik juga pengaruhnya ke perubahan perilaku masyarakat. Karena ini namanya dimediasi ya. Jadi pengaruh faktor yang tiga ini dihalangi apa ya, dimediasi oleh si desain tempat sampah menuju perubahan perilaku atau behavior. Begitu kalau kita menginterpretasikannya ke dalam bahasa Indonesia yang sederhana lah ya. Seperti itu. Ya, jadi eh, cenderung tidak memiliki pengaruh yang signifikan ya untuk membuang sampah. Sama tuh. Nah, didukung oleh kondisi Jepang tadi. Mau tempat sampahnya dimanapun, mau sulit pun, mau banyak pun tempat sampahnya, mau di sudut kayak, mau di tengah-tengah kayak, tidak berpengaruh ternyata. Tidak berpengaruh terhadap keinginan masyarakat untuk buang sampah pada tempatnya, pada tong sampah yang disediakan. Kemudian responden cenderung untuk tetap membuang sampah pada tempatnya tanpa melihat desain tadi ya, sudah dibahas mau desainnya seperti apapun, mau warna-warni seperti apapun, tetap tidak akan mempengaruhi. Mau warna pink kayak, mau warna kuning kayak, tidak terlalu signifikan, tidak signifikan gitu. Mungkin ada orang, gimana kalau tong sampahnya dibuat warna hijau ya, biar green gitu ya, kelihatan environmentally friendly gitu ya. Atau gimana kalau tong sampahnya dibuat pink gitu ya, supaya kelihatan cute sehingga kelihatan bersih, kelihatan fun sehingga orang yang mau buang sampah enggak.
ternyata dari desain TV itu tidak tidak signifikan, sangat-sangat tidak signifikan untuk merubah. Kemudian perilaku buang sampah yang dilakukan responden cenderung dilakukan apabila responden mempunyai convenience. Nah, convenience yang berpengaruh ternyata ya. Jadi masyarakat tuh mau buang sampah pada tong sampah itu kalau ada hand sanitizer dekatnya atau tong sampahnya bersih ya, bersih, tidak ada bau, kemudian apa namanya, tidak ada serangga di sekitarnya, ya itu cukup mempengaruhi. Makanya ini penelitian baru nih kalau misalnya apakah benar nih kalau tong sampahnya bersih masyarakatnya mau buang sampah. Ini kan penelitian awal ya. Katanya sih mau nih buang sampah pada tempatnya kalau bersih tong sampahnya. At least nggak ada air-airnya lah ya, air-air atau air lindinya, kemudian ada kerak-kerak bekas sampahnya, at least tidak ada itu, apakah mau? Nah itu penelitian lanjutan yang perlu kita lakukan. Seperti itu. Karena masyarakat ini berubah nih. Kalau saya mengambil datanya tahun 2024 ini ya, datanya 2024, mungkin aja 2025 udah berubah behavior masyarakatnya. Dan ini Universitas Pertamina ya, mungkin akan mirip dengan universitas lain, tapi untuk masyarakat itu sangat berpotensi berbeda behaviornya, karena kan karakter manusia berbeda-beda. Oke, uh, itu saja dari saya. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator ya, Ibu Yomi. Terima kasih. Baik, paparan yang sangat menarik ya dari Ibu Nova ya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan boleh raise hand langsung atau menulis di kolom komentar. Silakan. Ya, Pak Rizky Ananda ya. Halo. Tes, tes. Makasih Bu Yomi. Eh, eh, Perkenalkan dulu Un. Nama saya Rizky Ananda. Saya juga dari Teknik Lingkungan Angkatan 2010. Mungkin saya hidupkan kamera kali ya. Oh ya, Eh, aturan penanya wajib ya. ya maaf Bu. Ini mau berangkat karena ada materi ini jadi menunggu nggak jadi berangkat jadi saya dengerin dulu sampai selesai mau berangkat ke kampus setelah ini. Jadi saya juga dosen baru di Teknik Lingkungan UNAN enggak, tahun 2024 baru masuk dan bidang saya juga pengelolaan sampah. Saya juga mendorong sebenarnya pengelolaan sampah ini ke bagian-bagian sosial. Nah itu, memang kebanyakan di materi kita masih banyak ke teknis, tapi sudah dibumbui sekarang dengan hal-hal yang berkaitan dengan sosial, ekonomi dan lain hal gitu, non teknis lah. Jadi cukup menarik tadi materinya mengenai apa kebiasaan ya, kebiasaan masyarakat. Bagaimana cara kita mengukur kebiasaan masyarakat. Nah ini juga cukup penasaran Uninova. Untuk kebiasaan ini, kalau saya coba telah dari awal pemaparan dari Uni, itu mengukur niat kan mengukur niat seseorang gitu. Dan perilaku juga mungkin ya, berdasarkan kuesioner ya, berdasarkan kuesioner. Nah, ini saya lihat yang kesimpulan Uni ini kan menyatakan bahwa tidak ada perubahan niat gitu ya. Berarti orang yang terukur ini merupakan orang yang sudah memiliki niat. Nah, memiliki niat untuk buang sampah, kemudian walaupun diubah desain sampahnya, kalau dapat konsisten desain sampahnya maka niatnya tidak berkurang gitu ya, tidak rusak gitu ya kan. Nah, tapi di sini kalau saya coba membayangkan ke diri saya sendiri, saya menganggaplah saya punya kesadaran dan saya melihat secara real memang akan terjadi seperti itu kan. Saya akan berusaha mencari tempat sampah walaupun dia berjarak jauh gitu. Nah, tapi apakah ini menjawab nggak untuk perkara orang yang awalnya membuang sampah sembarangan, niatnya berubah kalau nanti ada tempat sampah dekatnya gitu. Dia kan awal ceritanya di sini kalau saya tangkap ya siapa tahu saya salah ya. Apakah ini termasuk sama orang-orang yang
tidak punya niat tadi, yang termasuk orang yang tidak mau membuang sampah pada tempatnya, atau cuman orang yang punya niat membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini jadi pertanyaan. Kalau misal orang itu tidak niat buang sampah pada tempatnya, nah kemudian dia melihat tong sampah dekat dia, jaraknya dekat gitu. Kalau secara logika kita kan dia mungkin akan buang sampah pada tempatnya kan. Nah, tapi kalau di Uni kan, di penelitian ini kan menyatakan tidak terlalu berpengaruh terhadap jarak gitu. Kalau jarak pun jauh, oke lah gitu. Nah, apakah ini menyentuh juga orang-orang yang tidak punya net ini? Nah, gitu kan. Ya, itu itu saja dulu. Terima kasih. Salam kenal, Lun. Saya juga di bidang pengolahan sampah, Hun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Yami. Baik, Rizky ya. Langsung dijawab aja ya, Bu Nova ya. Terima kasih Pak Rizky. Aduh, saya iri loh Pak Rizky. Saya masuk UNAN nggak lolos-lolos loh Pak Rizky. Pak Rizky langsung lolos ya, langsung lulus ya. Oh, apa, emang rezekinya saya di Luar biasa. Jakarta. 3 kali loh daftar UNAN nggak lulus-lulus. Tamat S2, daftar tamat S3, daftar 2 kali. Ya seperti itulah ya, jalan hidup orang beda-beda ya. Pak Rizky salam kenal ya, saya panggil Pak aja lah soalnya udah dosen ya, ini kelihatan mahasiswa-mahasiswa. Salam kenal juga Pak Rizky, nanti bisa lah kolaps kita ya, penelitian kita apply dikti ya tahun depan. Insya Nah, Allah, amin. eh, ini kembali lagi, ini statistik. Statistik itu kita ngambil sampel ya, Pak Rizky ya. Kita tidak bisa mengukur populasi, bisa saja, tapi populasi kan banyak ya di Universitas Pertamina saja yang universitas baru berdiri 8 tahun udah 6.000 mahasiswanya. Nggak mungkin kita ngambil yang populasi gitu ya. Nah, statistik itu berarti satu orang merepresentasikan kondisi atau perilaku masyarakat yang lain gitu ya. Nah, tadi kita ambilnya cuma 380 orang. Kita berharap 380 orang itu merepresentasikan dari 6.000 orang Sivitas Akademika ini. Nah, kita bisa lihat kondisi. Itu kan praduga ya, Pak Rizky ya. Praduga kita, saya juga merasa, kalau tong sampahnya nggak dekat pasti ngaruh nih. Pasti orang mau buang sampah kan dekat, cuma jalan sebentar gitu. Mungkin jaraknya cuma 5 meter gitu ya. Tapi ternyata enggak. Secara saintifik ternyata nggak ngaruh. Ada orang yang buang sampah, walaupun cuma 5 meter jaraknya, dia buang sampah di tempat dia berdiri aja. Nah, itu berlaku. Itu secara saintifik. Jadi, makanya tadi ada praduga, kemudian kita uji praduga itu menjadi hipotesis dan kemudian ke teori. Ternyata praduga kita salah. Ternyata mau dekat, mau jauh, nggak ngaruh dengan keinginan orang mau buang sampah. Itu menurut statistiknya ya, menurut sainsnya. Walaupun Pak Rizky yang punya niat tadi mau jalan 5 meter untuk buang sampah. Tapi ternyata statistik kan sebagian besar orang ya, sebagian besar orang nggak berperilaku seperti Pak Rizky. Mostly orang berperilaku dia nggak mau buang sampah yang 5 meter tong sampah tadi. Dia buang sampahnya di tempat dia berdiri aja. Jadi mau tempat sampahnya eh, tidak ada atau mau jauh atau mau dekat tidak berpengaruh. Yang berpengaruh nanti adalah, nah di sini saya tidak menguji tentang environmental knowledge ya, atau edukasi lingkungannya gimana. Saya tidak mau menguji faktor itu. Jadinya kita harus mengembangkan penelitian ini. Apakah edukasi? Nah, seperti di Jepang tadi, tidak ada tong sampah. Tong sampahnya jauh, sulit dicari. Tapi mereka punya edukasi lingkungan yang bagus di mindset masing-masing. Mereka nanti buang sampahnya di rumah. Dia bawa sampahnya di tasnya. Bawa dulu di tas, nanti sampai rumah baru buang sampah di tong sampah di rumahnya. Seperti itu. Nah, ini mendukung yang dilakukan oleh hasil dari penelitian ini ternyata benar loh, yang dilakukan orang-orang Jepang itu benar gitu. Nggak perlu tong sampah banyak-banyak ternyata gitu. Yang perlu adalah edukasi di mindsetnya. Mau sebanyak apapun tong sampah, semahal apapun, sebagus apapun, nggak ngaruh dengan keinginan masyarakat untuk buang sampah pada tempat ini. Ini statistik ya, Pak Rizky ya, kembali lagi. Nah, di Universitas Pertamina ternyata nggak perlu niat. Kalau Pak Rizky kan perlu ada niat tadi, niat lah buang sampah nanti pada tempatnya hari ini gitu. Hari ini melakukan perbuatan baik gitu. Buang sampah pada tempatnya. Karena di Universitas Pertamina perilaku orangnya dia nggak butuh niat, langsung action. Nggak ada niat tuh, langsung action aja, mau buang sampah kayak mau enggak, itu action, langsung behavior. Jadi ada dua tadi, ke
urutan orang melakukan action itu adalah ada niat dulu, secara teori ya, ada niat dulu, baru behavior, baru action. Ternyata ada orang yang nggak perlu niat langsung action. Nah, kembali lagi ini statistically tidak 100% orang seperti ini, tapi mostly seperti ini. Seperti itu, Pak Rizky. Ya, Un. Nah, ini cukup unik ya, Un. Kalau misalnya gini, tadi kata Uni nggak butuh niat ya, Un ya. Kalau misalnya kita bayangkan di anggaplah universitas yang tempat Uni uji di Pertamina ya, Un. Tong sampahnya ini anggaplah kita hilangkan gitu. Nah, kan kita coba ini kan menguji konsisten dari hasil apa ini kan bisa kita coba simulasikan juga dalam bayangan gitu ya. Kalau misalnya kita ujikan seperti itu, apakah apa namanya ya akan mengikuti hasilnya gitu? Mungkin tadi 76% tadi 0,76 ya, On ya. 0,78. 78 ya, ya. Berarti kan mungkin ada sekitar kenaikan sampah jadi 20% ya. Saya bayangan kita kayak gitulah ya, kasarnya ya, On ya. Apakah itu bisa diuji cobakan seperti itu? Kita hilangkan misalnya ya sampah itu, kemudian sampahnya ternyata peningkatan mungkin 0,22 gitu. Apakah seperti itu, Un, atau tidak seperti itu? Ini juga menarik. Bisa. Jadi ini kan makanya tadi saya bilang di awal output dari penelitian ini adalah policy nanti, regulasi, peraturan atau program ya, program tentang persampahan. Hasilnya kan tadi tidak perlu tong sampah seperti apapun desainnya, lokasinya dimanapun, atau kita hilangkan tong sampahnya, bukan hilangkan ya, posisinya satu aja satu lantai misalnya. Biasanya kan sekarang di Universitas Pertamina sekarang satu kelas tuh satu gitu tong sampahnya. Terus tiga gitu, ada pemilahan gitu. Nah, kita ubah misalnya satu lantai itu satu aja di toilet misalnya. Nah, itu bisa kita cek. Kita buat program berdasarkan hasil penelitian ini, maka kita lakukan program ini, kita edukasi masyarakatnya, sivitas akademikanya, kemudian kita informasikan saat ini tong sampah hanya disediakan di satu tempat, yaitu toilet di setiap lantai misalnya. Nah, kita cek lagi. Itu penelitian baru, Pak Rizky. Itu belum ada saya uji dan saya belum baca literaturnya juga. Mudah-mudahan itu menarik sih, menarik. Semua yang berhubungan dengan manusia itu menarik, hubungannya dengan psikologi nanti. Bagaimana environmental psikologinya ya, masyarakatnya mau nggak nih, apakah ternyata tambah banyak sampahnya yang berserakan atau ternyata nggak ada sampah sama sekali. Nah, itu menarik sekali penelitiannya. Nanti kita collab saya Mbak Rizky ya. Boleh. Ya, tapi itu menarik kok. Memang kalau misalnya di Unan ada satu tempat memang fokus dikumpulkan sampah di sana, apakah akan terlaksana gitu ya pengelolaan sampah sesuai. Tapi memang kalau di sini harus menjalankan penelitian yang seperti Uni lakukan itu mungkin ya. Jadi udah ketahuan dulu baru kita eksekusi yang Okay. Karena penelitian itu kan nggak berdiri sendiri ya Pak Rizky ya, harus continue. Hasil penelitian A kita lanjutkan penelitian B sehingga dapatlah output yang benar-benar terintegrasi gitu. Ya. Oke, terima kasih banyak Un atas sama-sama Pak Rizky. Pertanyaan berikutnya, kalau dilihat dari kolom komentar tidak ada ya, yang raise hand juga tidak ada. Ibu tunjuk aja lagi ya yang mau bertanya. Diberikan dulu kesempatan, silakan dulu raise hand. Kalau enggak ditunjuk ya, untuk nguji juga nih, benar-benar hadir atau hanya sekedar fotonya doang yang ada di sini ya. Arif, dipersilakan Arif. Coba mengajukan pertanyaan. Arif, hadir? Wah, enggak ada Arif. Silakan dibuka ya kameranya. Open kamera. Ini kebiasaan nih kalau online kadang-kadang tidak lihat orangnya entah di mana gitu ya. Pertanyaan juga tidak ada dari mahasiswa. Padahal ini kan menyangkut mata kuliah TPPAS ini. Farah ada?
Sarifah, gimana nih absennya? Kalau ditanya tidak menjawab. Anggap absen aja, Bu. Absen aja ya yang udah Ibu sebutkan tadi ya. Yo, nggak Sarifah memperhatikan ada? itu. Rian dia. Enggak ada. Alicia, Kenzi, Muhammad Akbar, Farah Sadira. Tolong tulis sesuai nama ya. Ahmad Naufal, Jian Prima. izin Bu. Ya, silakan Ahmad Naufal. Yang Ibu sebutkan tadi dianggap tidak hadir ya. Ya, silakan ngajukan pertanyaan. Sebentar. Atau tidak menyimak nih. Atau tidak menarik, Bu Yomi? Menarik, sangat menarik Bu Nafa. Cuman kebiasaan ini. Ya, silakan. Tadi kan dari yang dijelaskan tadi kan berdasarkan statistik gitu kan, Bu. Untuk yang dijelaskan ada statistik yang disebarkan ke masyarakat tadi itu ada nggak Bu yang terkait malasnya orang buang sampah tuh karena minimnya pengetahuan orang tersebut terkait masalah sampah ini gitu Bu. Atau misal kayak orang tuh nggak tahu bagaimana contoh kan kayak di TL itu kan ada beberapa jenis tong sampah yang beragam warna tuh kan Bu. Jadi orang tuh nggak kalau orang-orang umum kan masih banyak yang nggak tahu pemilahan sampah tuh kayak sampah daur ulang tuh di tong sampah warna apa. Jadi karena faktor itu tuh jadi orang-orang tuh malas buang sampah yang sesuai dengan harusnya pemilahan gitu Bu. Terus juga ya mungkin itu aja dulu Bu. Jadi intinya itu ada nggak faktor orang tuh malas buang sampah karena masih minim pengetahuan orang tuh terkait sampah gitu Bu. Cukup Bu. Kan Bu Nova, jadi terkait pengetahuan apakah pengaruh ya terhadap perilaku ya? Oke. Ya benar. Oke, baik. Terima kasih, Nova. Pertanyaannya, Nova angkatan berapa nih, Nova? Ini Bu, novel dari angkatan 23 Bu. Oh, 23. 23 udah ini ya, KP ya? Belum, belum, belum. Oh, KP ya? Oke, oke, oke. Jadi, udah ambil pengolahan sampah ya, Nova ya? Sudah Bu, kalau Oh, novel sudah. udah. Oke, jadi faktor yang kita ujikan tadi itu terserah sebanyak apapun Nova. Cuman kebetulan di penelitian ini saya tidak mengujikan pengetahuan lingkungannya ya. Bagaimana besar apa pengetahuan mereka terhadap pengelolaan sampah gitu. Tidak ada diujikan. Tapi biasanya karena ini saya suruh mahasiswa yang mengambil kuesioner, jadi kalau terlalu banyak faktornya terlalu susah ya, pertanyaannya semakin banyak semakin susah untuk dijawab oleh si respondennya. Jadi saya batasi 3 aja. Kita fokus ke apakah desainnya berpengaruh, desain. Jadi kita fokus ke fisik fisik tong sampahnya, ya, ditaruh di mana, bentuknya seperti apa, kondisi tong sampahnya seperti apa. Nah, tapi biasanya eh, di penelitian saya sebelumnya untuk sistem pengelolaan sampah kota, ya, pengetahuan lingkungan itu berpengaruh nomor, bentar. Kalau yang di Padang itu berpengaruh nomor 3. Yang paling berpengaruh adalah law enforcement, ya, kebijakannya diterapkan atau tidak. Kalau di Padang kan udah ada ya buang sampah sembarangan, denda 50.000. Tapi siapa yang mau denda? Emang dilihat sama siapa? Di CCTV. Ada polisi, nggak ada yang lihat gitu. Nah, diterapkan nggak? Peraturannya ada, tapi nggak diterapkan. Ternyata yang sangat mempengaruhi orang mau buang sampah, bukan orang berperilaku lingkungan, apa namanya?
orang mau menerapkan sistem pengelolaan sampah yang baik di Padang itu adalah law enforcement-nya. Semakin kuat law enforcement, semakin bagus. Yang kedua adalah peran pemerintah. Ternyata berpengaruh sekali. Nomor 3 adalah environmental knowledge tadi. Nah, next selanjutnya banyak tuh saya menguji itu disertasi saya waktu S3 ya, uji bagaimana apa namanya social norm. Kalau social norm itu kalau orang melakukan tetangga buang sampah pada tempatnya, kita pengen ikut-ikutan. Nah, itu social norm. Atau ada artis K-pop gitu ya, buang sampah, dia ngeliat perilaku lingkungan yang baik, kita pengen juga karena kita ngefans. Nah, itu social norm. Nah, ternyata orang Padang nggak ngaruh tuh. Orang Padang yang berpengaruh adalah orang Padang takut dengan denda, takut dengan hukuman, makanya law enforcement paling tinggi berpengaruh. Yang kedua adalah peran pemerintah, jadi peran pemerintah harus kuat dalam mengedukasi masyarakat. Yang ketiga baru pengetahuan lingkungan. Sangat berpengaruh. Tapi kebetulan di penelitian ini saya tidak mengujikan yang faktor pengetahuan lingkungan. Begitu, Nova. Gimana, Noval? Jadi penelitiannya masih terbatas berarti ya, Bu Nova ya. Masih terkait dengan fisik ya. Benar. Oke. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Kalau tidak ada, Ibu akan tunjuk ya. Ibu, Ah ya, silakan. izin Ibu, Tolong dibuka kameranya ya. sebentar Bu, lagi. Alicia menyelamatkan mahasiswa yang lain ini ya. Iya, dia harus gitu. Ya, silakan Alicia. Izin Ibu, izin bertanya terkait interprestasi tadi Bu. Itu kan ada nilai deviasi dari tata letaknya tuh 0,78 Bu. Itu tuh emang udah ada perencanaan, udah ada perhitungan dari pemerintah atau gimana tentang tata letak tong sampahnya Bu? Sampai Bu. Oh, bukan standar deviasinya 0,78, bukan. Jadi tadi kan saya share lagi ya. Mana tadi tuh slide saya? Hilang slide saya. Saya share. Jadi 0,78 itu adalah degree ya, atau derajat seberapa besar sih derajat yang bisa berubah jika faktor itu kita ubah. Nah, berubahnya sebesar 0,78 standar deviasi. Satuannya adalah standar deviasi gitu ya. Interpretasi. Interpretasi, bukan interpretasi ya. Alicia, interpretasi. Interpretasinya apa? Kalau kita translate ya structural model tadi ke dalam kata-kata, ke dalam kalimat, artinya yang tadi convenience ya, convenience, tata letak posisi tong sampah, di mana yang paling berpengaruh adalah tata letak. Ya, tata letaknya derajatnya adalah 0,78. Jadi kalau kita misalnya nih sederhananya begini. Kalau kita ubah letak tong sampahnya, ya misalnya kita mengajukan suatu program. Kita nggak, tadi kan didukung dari hasil yang terakhir adalah tong sampah, ternyata dimanapun tong sampahnya, berapapun jaraknya terhadap sumber sampah tidak berpengaruh. Maka seperti Pak Rizky tadi bilang, kita hilangkan ya tong sampahnya. Oke, kita coba nih, kalau kita hilangkan tong sampahnya, salah satu program contohnya ya, maka perilaku manusianya akan berubah sekitar 0,78 derajat. Nah, 0,78 derajat itu seberapa sih, Bu? Itu tergantung kita mau mendefinisikannya seperti apa. Mungkin bisa jadi, seperti kata Pak Rizky tadi, 78% misalnya kita satuannya adalah berapa banyak sampah yang berserakan misalnya ya di luar tong sampah. Ternyata setelah kita rubah nih, tong sampahnya nggak banyak lagi, hanya di toilet saja, sebanyak 78% sampah berkurang yang berserakan. Nah, seperti itu. Mendefinisikannya dengan kalimat. Jadi bukan standar deviasinya 0,78, tapi effort yang kita berikan akan
untuk merubah perilaku itu akan merubah sekitar 0,78 derajat. Seperti itu, Alivia. Oke, Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Kita berikan kesempatan lagi ya. Tidak ada? Nah, Ibu tunjuk lagi ya. Waktunya masih ada. Zikra, Nurhaliza Usman, Al-Fatihah, Izin Bu, kebetulan tadi Al-Fatihah ada kelas sampai jam 10 Bu, jadi emang baru bergabung Bu. Muhammadiyah, Yoga, bahkan tidak ada satupun ya yang menjawab ya sedikit. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama Al-Hadrami. saya Al-Hadrami Alma, biasa dipanggil Al, dari mahasiswa Departemen Teknik Lingkungan Angkatan 21. Izin bertanya, Bu. Jadi kan dilakukan penelitian dalam menggunakan metode SEM, Structural Equaling Modeling. Apa menjadi tantangan utama dalam melakukan penelitian tersebut dan apakah tantangan tersebut berpengaruh terhadap hasil penelitian dan praktik nyatanya di lingkungan di lapangan nantinya, Bu? Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, silakan Bu Nova ya. Oke, tantangannya manusianya ya, Hadrami ya, tadi Al. Tantangannya manusianya, kadang banyak orang yang nggak mau gitu menjawab menjawab kuesioner kita. Nah, itu yang pertama. Sedangkan kita butuh nih orang ini. Jadi untuk penelitian saya ini stratified sampling ya. Jadi sampelnya itu atau respondennya itu saya bagi misalnya untuk orang yang paham dengan teknik lingkungan atau mahasiswa teknik lingkungan, dosen teknik lingkungan itu semua dapat ya, nggak hanya mahasiswa, dosennya juga, karyawannya juga. Itu saya ambil 10%. Untuk prodi lain saya ambil 10%. Jadi stratified sampling, saya bagi-bagi gitu. Saya bagi, jadi nggak random. Jadi nanti pengetahuan mereka kan beda-beda. Nanti jadi kalau dirata-ratakan jadi dapatlah hasil yang representatif. Itu. Nah, yang pertama tadi kesulitannya adalah masyarakat tidak mau. Nggak ada waktu gitu. Pertanyaannya susah gitu. Apalagi orang-orang yang tidak ada basic lingkungannya ya, susah sekali untuk memahami pertanyaan itu kadang. Makanya kita challenge-nya adalah si penelitinya harus membuat pertanyaan sesederhana mungkin yang mudah dipahami oleh orang yang awam tentang lingkungan. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, eh, apa namanya? Kita butuh waktu banyak ya, karena kan 380 orang. 380 orang eh, eh, dan kita tidak bisa buru-buru nih penelitiannya. Kalau saya paling cepat itu dua bulan untuk ngumpulin data, itu pun tidak ini ya, tidak apa namanya fluktuasi ya. Kadang hari ini banyak, kata namanya mahasiswa datang ke kampus ya, berapa orang hari ini. Terus juga itu pun kita harus ngasih sogokan ya, dikasih makanan atau minuman supaya orangnya mau menjawab pertanyaan kita. Karena kan banyak pertanyaan dari 50 gitu. Oh, ngapain saya kalau di Indonesia kalau di Pertamina, Nusa Pertamina, ngapain gue menjawab pertanyaan, mending gue ngerjain yang lain. Nah, seperti itu. 50 pertanyaan itu sekitar 15 menit gitu. 15 menit kan kalau orang yang sibuk ya males ya. Nah, kita kasihlah sogokan, misalnya dikasih teh pucuk gitu ya, atau dikasih souvenir. Nah, itu salah satu uh, apa, dana untuk penelitian ini ke situ arahnya. Seperti itu. Cuman lebih enak ya kita. Nah, yang keempat harus yang supel.
Jadi kalau adik-adik mahasiswa kalau malas berhubungan dengan manusia, malas berhubungan dengan orang, kurang-kurang apa namanya, introvert ya, introvert tidak mau ngomong, karena itu susah kalau penelitian yang ini. Jadi kalau penelitian ini saya rekrut mahasiswa yang pintar ngomong, pintar negosiasi. Ini harus di penelitian ini. Kalau orangnya nggak pintar ngomong, nggak pintar negosiasi, mending penelitiannya di lab aja. Nggak bisa untuk penelitian yang berhubungan dengan sosial. Seperti itu. Karena nanti menghambat pengumpulan data. Begitu Al. Lagi tugas akhir ya, Al ya. Nanti sama saya aja. Oke Bu, makasih Bu. Boleh juga ini tema penelitiannya cukup menarik ya, bisa juga diterapkan di UNAN nih, bagi yang berminat. Mungkin Bu Nova bisa jadi pembimbing dua juga. Ya boleh Bu, saya tertarik Bu. Jadi dua aja. Silakan, masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Al tadi ya. Baiklah, eh, kita simpulkan apa yang dipaparkan oleh Ibu Nova tadi ya. Mudah-mudahan tidak salah, Ibu menyimpulkan ya Nova ya. Jadi penelitiannya adalah faktor yang berpengaruh dalam perilaku membuang sampah di universitas, khususnya Universitas Pertamina. Nah, jadi yang paling berpengaruh itu adalah convenience ya. Nah, jadi berhubungan dengan kenyamanan, tempat sampahnya bersih, tidak ada hewan ya, dan eh, tidak kotor ya. Tidak bersih sama dengan tidak kotor. Sementara faktor yang lain yang diteliti juga penempatan atau posisi, kemudian desain, kemudian niat, itu ternyata tidak berpengaruh secara signifikan. Nah, ini cukup menarik ya. Kadang-kadang kalau kita telaah ya, kalau Ibu berpikir awalnya posisi itu sangat berpengaruh gitu. Ternyata setelah diteliti tidak ya, hanya kenyamanan yang dibutuhkan. Nah, jadi kalau tempat sampahnya jorok ya memang secara logika kita nggak akan mau ya, jadi jijik mendekat ke sana. Itu benar. Tapi yang lain-lain ya selama ini kita salah persepsi eh, bahwa penempatan itu tidak penting sebenarnya. Nah, kalau di UNAN sendiri di teknik lingkungan kita banyak tempat sampahnya Ibu, Bu Nova. Ada di tiap lantai ada. Bahkan dalam satu lantai ada, ya tiap lantai ada. Dikira tempat sampah yang banyak itu akan eh, meningkatkan kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya. Nah, setelah kita mendapatkan ilmu dari Ibu Nova, ternyata hanya kenyamanan yang paling berpengaruh ya. Mungkin itu yang bisa kita simpulkan pada diskusi atau kuliah umum pada pagi hari ini. Jadi sangat luar biasa ya yang materi yang diberikan oleh Bu Nova. Mungkin eh, kita tutup saja sesi tanya jawab ini dan sekalian menutup kuliah umum pada hari ini. Kepada Bu Nova diucapkan ribuan terima kasih atas partisipasinya dan kita tutup dengan pantun ya. Burung dara, burung cendrawasih ya. Nah, Bertemunya di Pulau Irian. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yomi. Terima kasih dari mahasiswa yang lain ya. Terima kasih Pak Rizky, Pak Kiki. Saya izin live Bu Yomi. Ke Fikri, salah Ya, selanjutnya ke penitia ya. ya ke panitia lagi dulu. Nah, jangan lupa isi absen ya. Ya, silahkan Fikri, ambil alih ya. Eh, Baik, terima kasih, Bu. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk kuliah umum pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Nova atas ilmu yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan dapat menjadi bekal untuk kedepannya. Bella, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Terima penyerahan kasih. materinya gimana, Fikri? Ya, penyerahan sertifikat. Oh iya Bu, lupa Bu. Baiklah, mau Bu. Saya eh, serahkan kepada Saudara Raisa Muyo untuk penyerahan sertifikatnya. Kepada Saudara Raisa, saya persilahkan. Maaf sekali lagi Bu. Di secara virtual aja ya. Simbolis saja dulu Bu Nova, belum tanda tangan. Gak apa-apa Pak Kiki. Nah, ada Pak Ihsan ini. Ya, ini temannya Bu Nova ini. Besti Pak Bu, Besti. Udah diterima ya sertifikatnya Bu Nova. Sudah Bu, sudah terima dengan baik. Terima kasih. Terima kasih panitia ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Eh, udah ditutup, Fikri? Tahu diulang lagi. Welat tadi sudah untuk penyerahan materinya penyerahan sertifikatnya sudah Sertifikat. diserahkan kepada Ibu Nova. Selanjutnya adalah penutup dari saya sebagai MC untuk kuliah umum pada pagi hari ini. Terima kasih terima kasih kembali kepada Ibu Nova untuk ilmu yang sudah diberikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua yang hadir pada kuliah umum pada pagi hari ini. Baiklah, maaf, saya Muhammad Fikri Setiaji, izin undur diri sebagai MC. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua, Adik-adik. Terima Terima banyak Bu kasih. Nova. Saya izin. Sama-sama Bu Nova.